Tuhan, kami milik Allah yang dapat diandalkan Bapa. Kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu penuhiku. Setiap musim hidupku Kau
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita percaya bahwa sukacita Tuhan pasti melawat setiap kita saat ini. Berapa yang percaya Dia sumber sukacita, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Allah sanggup. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul dalam setiap hati kita, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari setiap menggoyang percaya, katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Dengan imanmu katakan yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam setiap hati kita. Percayalah, Tuhan sediakan semua bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengasihi Tuhan Yesus. Mari bersama engkau yang mengasihi Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan, katakan segala perkara, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Allah kita yang sanggup. Haleluya. Hanya bersama Tuhan saja kami menang. Hanya bersama Tuhan kami kuat. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
kuasa-Mu. Terima kasih ya. bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan Selamanya. selamanya. Kami mau berjalan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan bersama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang lebih luar biasa lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Dengan imanmu Bapak Ibu Saudara katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lambaikan tanganmu, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang percaya kepada Tuhan katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh sekali lagi Bapak Ibu dengan penuh semangat katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan glory haleluya, amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Musik memuji Tuhan, Bapak Ibu bertepuk tangan buat Tuhan. Hey! Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian ini. Mari sekali lagi katakan glory haleluya. Mana suaranya? Glory haleluya. Sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh lebih semangat lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sambil melompat katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam siapa Bapak Ibu Saudara? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Semua katakan kekal. Beri kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Firman Tuhan berkata, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita satukan hati dalam doa.
Bapa di surga, kami menyatukan hati kami, sepakat berdoa. Jika ada dosa, pelanggaran, ampuni kami, sucikan kami, basuh dengan darah Kristus. Biarlah sebagai orang-orang yang dibenarkan, kami boleh sepakat meminta Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia dipulihkan, diberkati Tuhan. Tuhan memberikan hikmat untuk pemimpin kami, presiden kami bersama jajarannya. Sehingga membawa bangsa kami boleh hidup di dalam keadilan, kemakmuran, dan sungguh-sungguh juga Tuhan, semua virus COVID-19 ini boleh dilalukan dari kehidupan bangsa dan negara kami. Jika ada di antara mereka yang saat ini menerima kebenaran firman, sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan menjamah menyembuhkan mereka, membawa mereka mengalami pemulihan. Demikian juga secara ekonomi, Tuhan sendiri juga yang memberi jalan keluar, mempertemukan dengan orang yang tepat, membawa pemulihan secara ekonomi. Jika ada masalah dalam hidup rumah tangga, Tuhan biarlah kami juga boleh menerima jalan keluar daripada Kristus. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan sungguh gereja Happy Family dan gereja-gereja yang lain juga boleh alami sungguh pemulihan. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan berkat-berkat yang melimpah. Bisa beribadah kembali secara offline. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami dengan setia. Membawa persepuluhan, persembahan. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat berlimpah atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau hadir sebagai Allah Immanuel bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan menyertai kehidupan kami, menerangi langkah hidup kami kemanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Dengan iman-Mu Bapak Ibu, katakan pujian ini bahwa Dia satu-satunya harapan kita. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dengan lembut katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Lebih lagi katakan Immanuel, Immanuel,
tanganmu Bapak Ibu Saudara. Immanuel, Engkau beserta. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Dengan imanmu katakan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, kau kuatkan aku. Dengan penuh pengharapan kami angkat pujian ini Tuhan. Dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan, kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan, oh Yesus, dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dari tempat Anda berada saat ini, sembah Tuhan. Sembah Allah Immanuel yang besertakan kita. Haleluya. Kau Allah Immanuel, Yesus kami sembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Oh Yesus, ini kami Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Ya Yesus, Yesus, panggil nama Tuhan, panggil Allah Immanuel. Oh, haleluya, Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat Happy Family yang ada di Surabaya, dimanapun berada. Sungguh saya bersyukur boleh kembali ke tempat ini, saudara. Dulu saya ingat masih bulan Januari, bulan Februari, di awal tahun tanpa terasa masuk masa corona, dan hari ini saya boleh kembali melayani jemaat yang saya kasihi juga, Happy Family Center Surabaya. Hari ini tema sesuai dengan tema tahunan dan tema bulan ini, saudara, judulnya adalah God's Heroes, pahlawannya Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam hidup ini tentu ada begitu banyak pahlawan, saudara ya. Orang tua kita seringkali kita anggap juga pahlawan dalam rumah tangga kita. Tetapi hari ini saya bukan mau ngomong soal pahlawan yang seperti itu, saudara. Kita akan melihat sedikit tentang pahlawan yang lain. Pahlawan di Indonesia ada dua, saudara. Yang pertama adalah pahlawan pejuang kemerdekaan, yaitu pahlawan yang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Tetapi juga ada pahlawan tanpa tanda jasa. Ini juga pahlawan yang membebaskan bangsa Indonesia dari kebodohan.
Kalau Surabaya ini kan terkenal dengan kota pahlawan, saudara ya, Bung Tomo. Nah, saudara ini kasih Tuhan, tapi pahlawan-pahlawan Kristus adalah orang-orang yang membebaskan kita dari dosa. Pahlawan Kristus itu membebaskan dari orang-orang yang dari mau masuk neraka jadi nggak masuk neraka. Itu pahlawan, saudara. Membebaskan kita yang dari kutuk, baik kutuk nenek moyang, baik yang dikutuk orang, saudara, kita dibebaskan. Nah, itu pahlawan, saudara. Pahlawan itu juga membebaskan setiap orang dari kemiskinan, dari sakit penyakit, saudara, bahkan dari rasa tertuduh dan dari masa lalu. Bahkan pahlawan Kristus itu memberi pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya hormati dimanapun kita berada pagi hari ini, di rumah-rumah yang mendengar firman Tuhan, Alkitab mencatat para pahlawan iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 32, di mana dikatakan Alkitab itu mencatat para pahlawan iman, saudara ya. Tetapi ada juga dicatat oleh kitab Ibrani mulai dari pasal 11 tadi yang ayat ke-33 sampai 38, itu para pahlawan iman yang tidak terlihat. Unseen hero, namanya nggak dikenal, saudara, tetapi dia adalah orang-orang yang melayani, dia adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi mereka semua harus mati di dalam kebinasaan, dalam tanda kutip dibinasakan oleh pemimpin, saudara ya, pemimpin-pemimpin zaman itu. Artinya apa, saudara? Artinya mereka melakukan kebenaran, saudara, tetapi nama mereka tidak dicatat seperti Abraham, Isa, saudara, nama-nama orang yang beken. Nah, kita akan lihat, saudara, para pahlawan yang tercatat dulu, para martir, para rasul yang matinya itu menakutkan. Jadi para pahlawan ini matinya ini menakutkan, saudara. Thomas, Rasul Yesus, itu mati di mana, saudara? Dia mati dicambuk, mati di spear, mati di panah, saudara, di India. Jude was shot to death with arrow. Yudas, saudara Yesus, bukan Yudas Iskariot, saudara ya, dia mati karena dipanah. Bahkan Matias yang menggantikan Judas Iskariot, saudara, dia adalah orang yang pertama dilempar batu, saudara, dan kepalanya dipotong. Paulus dikatakan kepalanya dipotong oleh Raja Roma, yaitu Nero. Wow, menakutkan para pahlawan ini, saudara. Kalau kita lihat lagi para rasul yang lain, Stefanus mati dirajam, Petrus disalib terbalik, saudara, Matius dibunuh dengan pedang, Yakobus dipenggal. Wah, kalau kayak begini jadi pahlawan di zaman modern ini kayaknya gentar-gentar juga kita, saudara. Dan kalau kita lihat lagi, Markus mati, diseret di jalan di Alexandria, saudara, diseret dengan kuda, saudara, hidup-hidup sampai dia mati. Lukas mati, digantung di pohon zaitun, saudara, di Yunani. Bahkan Rasul Yohanes, saudara, itu direbus hidup-hidup, tapi dengan cara yang ajaib, dia bisa selamat dan dia diasingkan di Pulau Patmos. Andreas, saudara, Andrew, saudara, itu mati disalib silang. Bahkan Bartolomeus itu matinya dikuliti hidup-hidup. Saudara, para pahlawan martir rasul zaman-zaman itu matinya nggak enak, saudara ya. Tetapi ada juga rasul martir di zaman modern, saudara. Salah satunya seorang ahli theologian, saudara, dia gembala mati martir, namanya Dietrich Bonhoeffer, orang Jerman, saudara. Dia begitu setia dan taat. Dia diciduk dari gerejanya ketika dia ibadah, saudara, dan dia dijebloskan di penjara. Seorang dokter mencatat dalam bukunya A Report from Flossenburg. Flossenburg itu adalah kamp konsentrasi, saudara. Dokter ini mengabdi puluhan tahun, dan dia melihat bagaimana Dietrich Bonhoeffer ketika akan dihukum gantung, diganti pakaiannya, saudara, tidak ada sedikit pun kegentaran. Bahkan dia boleh bersyukur, berlutut, berdoa sebelum dia mati, saudara. Dan ini pesan membuat dokter ini percaya Yesus. Saudara bayangkan, sampai titik terakhir dia mau mati pun bisa jadi berkat buat orang lain. Bukankah itu namanya pahlawan, saudara? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi hari ini saya bukan mau ngomong soal pahlawan-pahlawan yang dikenal, tapi saya mau bercerita tentang unseen heroes of faith, tentang pahlawan iman yang tidak kelihatan. Nah, kita akan lihat di dalam Yeremia 38 ayat 8 sampai 11, saudara. Ketika waktu itu Yeremia didakwa di depan Raja Zedekia, sehingga Raja Zedekia mengizinkan Yeremia
untuk dibuang ke dalam perigi, ke dalam sumur. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, ada seorang budak namanya Ebed-Melek, saudara, orang Ethiopia yang melayani di istana Raja Zedekia. Ketika situasinya tampak genting bagi Yeremia, saudara, dikatakan seorang pahlawan iman yang tidak dikenal, yang percaya kepada Tuhan, turun tangan. Dan betapa berbedanya hal itu, saudara, dikatakan apa, saudara, dengan nyawa Yeremia akhirnya bisa diselamatkan. Apa yang dia lakukan, saudara? Dikatakan, saudara, Ebed-Melek ini dengan berani, saudara, tentu dia dengan bergumul, saudara, karena dia melayani di istana raja, dan dia harus ngomong sama raja. Itu sesuatu yang sangat menakutkan zaman itu. Iya, kalau dia diterima, kalau tidak, dia sendiri akan mati dibunuh. Tetapi dengan keberanian yang luar biasa, Ebed-Melek orang Ethiopia ini menghadap Raja Zedekia, dan dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Yeremia, saudara. Dan singkat cerita, Zedekia waktu itu raja, saudara, katakan, oke, kalau gitu saya dampingi kamu dengan 30 pasukan. Pergi kamu ke tempat di mana Yeremia diturunkan, dimasukkan ke dalam sumur, sebelum dia mati, atau sebelum dia mati kelaparan atau mati kedinginan atau mati apapun di tempat itu, kamu bawa orang ini, angkat Yeremia keluar. Saudara, dikatakan Ebed-Melek ambil kain-kain bekas, saudara, sama tali dengan 30 orang. Saya percaya 30 orang itu bukan lagi kalau percaya sama Tuhan kan zaman itu mungkin orang hati-hati, takut, saudara. Tetapi Ebed-Melek dengan 30 orang pastilah jalannya berderap-derap, saudara. Bahkan dia menunjukkan apa yang sedang dia lakukan mungkin dalam tahun itu, saudara. Dan dia kasih tahu sama Yeremia, taruh itu kain-kain bekas di ketiakmu, taruh tali supaya waktu kamu ditarik, kamu nggak kesakitan. Nah, saudara, bayangkan, Ebed-Melek dengan keberanian yang luar biasa menunjukkan siapa dia. Saudara, ini kasih Tuhan, makanya saya mau katakan Ebed-Melek ini seorang pahlawan, saudara. Kenapa dia disebut pahlawan iman yang tidak kelihatan? Karena satu, dia menyelamatkan si Yeremia ini, saudara. Nah, sekarang apa kategorinya? Mengapa dia bisa disebut pahlawan unseen hero, saudara? Yang pertama, saudara, dia adalah pahlawan karena dia pemberani, courageous. Saudara bisa lihat itu di Yeremia 38 ayat 8 sampai 11. Saudara, ini kasih Tuhan, hari-hari ini gereja Tuhan harus berani, saudara ya. Gereja Tuhan harus berani memberitakan kabar baik, saudara. Sudah tidak banyak waktu buat saya dan saudara untuk bertengkar. Sudah tidak banyak waktu untuk saya dan saudara sibuk tersinggung, sibuk mempertahankan harga diri. Sudah tidak ada waktu buat saya dan saudara untuk saudara mengurusi tetek bengek hal-hal yang tidak penting. Apalagi situasi seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat dulu data sebentar, saudara. Penduduk dunia ini sekarang 7,3 miliar, mungkin 7,4, saudara. Sukunya ada 16.500 sekian suku. Tetapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 2,9 miliar orang yang masih belum kenal Tuhan. Itu terdiri dari 7.000 suku lebih. Makanya, saudara, saya mau katakan, mari daripada kita sibuk berbicara yang lain, mari kita sibuk kita mempersiapkan diri kita, saya dan saudara, untuk terus berani memberitakan kabar baik. Nah, ini data 2 tahun yang terakhir, saudara, dikeluarkan oleh Joshua Project. Dia kasih nama The Kunming Circle. Saudara bisa lihat nanti di situ bahwa salah satu titiknya itu kota Surabaya, saudara ya. Kunming itu satu kota di China, saudara. Ditarik garis 3.750 km, saudara, diameternya, saudara ya, lingkarannya, saudara. Dan itulah menjadi luas 1/10 dari total luasnya dunia. Di dalam lingkaran itu, saudara, apa yang terjadi? Disitulah 50% lebih penduduk dunia. Dari 50% lebih penduduk dunia itu hanya 1/8 orang yang beragama Nasrani, beragama Kristen. Agama Kristen. Tapi kalau Kristen yang sungguh-sungguh pasti lebih dikit. Artinya sekitar 400 juta lebih sedikit, saudara, orang Kristen di lingkaran itu, saudara ya. Tetapi yang sungguh-sungguh mungkin lebih sedikit lagi.
Artinya apa saudara? Artinya tugas saya dan saudara adalah sangat banyak. Jadi kita bukan hanya sibuk untuk membangun gereja, gedung, atau kepentingan-kepentingan pribadi lagi saudara. Seharusnya kalau kita melihat situasi seperti ini, kita sudah harus menyadari saudara, bahwa tanggung jawab saya dan saudara itu adalah tanggung jawab untuk berani memberitakan kabar baik. Saudara, ini kasih Tuhan, saya ini baru pulang dari Sumba, saudara, 1 bulan yang lalu, di bulan Oktober, saudara ya. Saya ini berdiam diri ini sudah memasuki, saya tiarap saudara, tanpa keluar. Artinya saya hanya main di lingkungan Batam, Pulau Bintan, saudara ya. Itu hampir 5 bulan. 1 bulan pertama ketika corona ini mulai menyebar, saudara, saya ingat tanggal 3-4 Maret itu saya di Lembang, saudara, yang ada klaster Lembang. Saya menjadi pembicara di sana. Habis itu saya terbang ke Makassar, saya terbang ke Papua, saudara, saya terbang ke Maluku Utara, ke Ternate, saudara. Harusnya saya kembali lagi ke Bandung, saudara ya, untuk melayani. Tetapi hari itu diumumkan tanggal 22 Maret semua gereja itu tidak melakukan ibadah onsite, saudara ya. Artinya semua tiba-tiba berubah jadi online. Nah, saya sendiri terlibat di banyak kasus, saudara ya. Artinya saya diluputkan di klaster Lembang, di Papua, saudara, dan terakhir di Batam, di rumah kami sendiri, saudara, di kantor gereja dan kantor STT, di mana itu menjadi klaster terbesar di Pulau Batam. Hampir sekitar 50 orang full time dan keluarganya terinfeksi, saudara, COVID, dan puji Tuhan, maksudnya tuh semua diloloskan ya, saudara ya. Jadi saya nggak kemana-mana, tapi bulan Agustus lalu saya memutuskan untuk mulai bergerak, saudara ya. Agustus saya ke Pekanbaru, Riau Daratan. September saya terbang ke Medan Aceh, saudara, seminggu 10 hari. Bulan Oktober kemarin saya ke Nusa Tenggara Timur, dan bulan ini, saudara, saya awal November, saudara, saya ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Nah, saya bertemu waktu bulan kemarin dengan Oma Betty Elim, saudara. Umurnya ini 81 tahun. Apa sih istimewanya seorang Oma ini? Ternyata dia gembala, dia pendeta penuh, dia gembala di GBI Mangili, saudara, di Sumba Timur. Dia ketua wilayah, di bawahnya ada 24 gereja lagi, saudara. Dan ketika saya sharing di gerejanya dengan semua para gembala untuk memotivasi mereka harus memberitakan Injil, saudara, Oma itu duduk di situ. Dan dia cuma bilang hidup hanya sekali, memberi hidupnya untuk tenaga, memberi keuangan untuk memperlebar kerajaan Allah. Dan dia pesan sama saya, Pak Pendeta, jangan datang terlalu lama, nanti Oma keburu mati, nggak sempat lagi tanam gereja yang banyak. Nah, saudara, umur 81 tidak menghambat dia untuk memberitakan Injil. Jadi saya hanya ingin menghimbau jemaat HFC, mari, saudara, kita yang masih oke-oke ini, saudara, mari lakukan bagian kita. Punya keberanian untuk memberitakan kabar baik. Yang kedua, saudara, kenapa Ebed-Melek bisa dianggap pahlawan, saudara ya, unseen hero? Kedua, saudara, dari namanya mencerminkan hati hamba, servanthood, saudara ya, hati yang melayani, hati seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukankah Yesus berkata di dalam Lukas pasal 22, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Orang-orang dunia ini raja-raja pelindungnya, saudara. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Saudara, memang hukum Kristus ini berbeda, saudara. Kalau kau mau jadi terbesar, kau harus melayani. Saudara, ini kasih Tuhan, mari kita punya hati yang untuk melayani, saudara. Mari kita have the servanthood leadership. Mari kita punya kepemimpinan kehambaan. Mari kita punya spirit of servanthood, melayani, saudara. Itu perlu. Kadang-kadang kita ini kan lupa diri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita merasa kita bos, kita pengusaha kah, kita punya kedudukan, ini bukan bagianku. Saya pikir apapun yang Bapak Ibu lakukan buat kerajaan Allah tidak mengurangi statusmu sebagai hamba Tuhan, saudara. Entah engkau membersihkan, mengangkat porsi, menerima tamu, jadi usher, jadi driver, saudara, yang mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah online, tidak akan pernah mengurangi status Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Makanya lakukanlah itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Yang ketiga, saudara,
Kenapa dia bisa disebut dengan pahlawan Ebed-Melek ini, saudara? Karena dia memiliki love and wisdom. Dia memiliki kasih dan kebijaksanaan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dalam zaman-zaman seperti ini saya hanya menghimbau gereja Tuhan, di mana orang sekarang sedang memasuki satu krisis yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, lakukan sesuatu dengan kasih dan ajaib. Kasih dan saudara, hikmat Tuhan akan menyertai saudara. Kalau kita lihat keadaan kita sekarang ini, saudara ya, bulan Oktober terakhir orang yang terinfeksi kasus itu 404.000, saudara ya, dan yang meninggal itu sudah 13.000. Saudara ini kasih Tuhan, ini kan dialami oleh seluruh dunia, saudara. Bukan hanya kita saja. Makanya seringkali saya ngomong, corona itu datang, hidup ini seringkali menjadi meradang, tapi iman itu menjadi tantangan, saudara. Antara kita tetap mau maju, semangat, atau kita mau mundur di tengah jalan, saudara. Atau kita biasa-biasa aja. Kok jadi kayak gini, hidup sangat membosankan. Kalau saudara nggak tahu menghargai hidup, pasti akan membosankan. Tetapi ketika saudara mengisi tahu betul bahwa Tuhan izinkan kejadian ini terjadi di mana-mana, saudara, itu akan membangkitkan gairah kita. Saudara, corona ini nggak ada sesuatu yang baru, saudara. Pengkhotbah pasal 3 ayat 15 bilang, yang sekarang ada, dulu juga sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah sedang mencari yang sudah lalu. Saudara lihat, saudara ya, 100 tahun yang lalu ada yang namanya Spanish flu, itu mati jutaan orang juga. Ada the cholera pandemic, 100 tahun sebelum Spanish flu. Ada lagi 100 tahun sebelum cholera pandemic, the plague of the Marseille, saudara. Sepertinya setiap 100 tahun Tuhan meniup trompet shofarnya, saudara, untuk mengingatkan manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, saudara. Kejadian 100 tahun yang lalu kita lihat sebentar, saudara. Setelah Spanish flu, saudara ya, habis itu dunia masuk dalam masa resesi. Ketika resesi berkepanjangan, masuklah yang namanya Great Depression, saudara. Depresi berat, saudara. Di mana orang-orang kehilangan pekerjaan, pasar modal Amerika tumbang, saudara. Dan itu merambat kemana-mana, saudara. Bahkan foto yang sangat terkenal, saudara. Seorang ibu pasang poster di depan rumahnya. Anaknya yang masih kecil nggak tahu apa-apa. Suruh duduk di depan, saudara. Dan dia bikin pelang, Children for Sale. For Children for Sale. Anaknya dijual karena dia udah nggak sanggup untuk kasih makan, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan Indonesia zaman itu? Saudara, kalau kita lihat Great Depression 1929 ini sampai 1930-31 ini dikatakan Asia had some the highest death during the time, saudara. But only little bit known for the China, tertutup masih, saudara. Tapi dikatakan apa, saudara? Indonesia 1.5 million died in Indonesia. Saudara, yang 1,5 juta orang mati di Indonesia, and a rate of 30.6 per thousand people. Dikatakan setiap 1.000 orang ada 30 atau 31 orang yang mati karena pandemi ini. Nah, saudara, dikatakan keadaan waktu itu the famine-like situation. Saudara, dimulai dari 1918, saudara, yang berkelanjutan dengan influenza mortality ini atau Spanish flu ini. Bahkan seorang peneliti Jepang namanya Wakimura mencatat di Indonesia yang membuat kematian tinggi sampai 1,5 juta karena satu, kelaparan, kedua ditambah lagi dengan epidemik malaria, inflasi yang tinggi, dan tempat-tempat public health yang rendah, saudara, di daerah non perkotaan. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Terus sikap kita bagaimana sekarang? Apa love and wisdom yang Tuhan berikan buat kita supaya kita masuk juga dalam kategori unseen hero itu? Saudara ingat ketika Yusuf memerintah di Mesir, 7 tahun masa kelimpahan dan masuk pada 7 tahun masa kesusahan. Di dalam masa kesusahan itu dikatakan ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, kita nggak tahu masa-masa ini akan berakhirnya sampai kapan. Tentu kita berdoa Indonesia nggak masuk resesi, kita berdoa corona cepat berlalu, vaksin bisa ditemukan. Tetapi saya mau katakan bagaimana kita paling tidak mempersiapkan diri. Karena ada satu titik nanti, saudara, pemerintah orang-orang yang berpengaruh atau siapapun, dia akan berkata, pergilah ke gereja, pergilah ke Happy Family Center, pergi
Jadilah hamba Tuhan, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Saya percaya ada eranya nanti orang akan datang kepada orang-orang benar untuk mencari jawaban, untuk meminta pertolongan. Disinilah waktunya saya dan saudara, jemaat HFC, tunjukkanlah kasih dan hikmat itu menyertai setiap tindakan yang saudara perbuat. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya ingat satu kali ketika banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, saudara, karena pengen kesembuhan, pengen melihat mujizat, atau ya sekedar ingin meramaikan, saudara. Dan waktu itu hari sudah sore, murid-murid bilang kita suruh mereka pulang aja. Nggak cukup ini uang sebanyak ini, kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum lagi dengan istri, belum lagi dengan anak-anak. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara ini kasih Tuhan, akan ada tiba waktunya orang akan berbondong-bondong untuk mencari saudara, mencari orang percaya. Untuk apa? Karena mereka perlu jawaban. Gereja Tuhan harus siap beri mereka makan, makanan rohani, makanan jasmani, makanan rohani. Kenormalan yang baru bagi gereja Tuhan hari-hari ini adalah kesempatan yang baru dan a new platform bagi gereja di dalam masa penuaian dan penjangkauan ini. Saudara ini kasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana Tuhan melihat. Seringkali kita selalu kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa kita inilah korban. Seringkali kita berpikir kalau kita inilah adalah playing victim, saudara ya. Seringkali kita berpikir kita inilah yang perlu ditolong, saudara. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu yang saya kasih, yang saya hormati, hari-hari ini, mari kita melihat bagaimana Tuhan melihat. Saya bersyukur, saudara. Saya kehilangan banyak teman. Saya sempat, kesaksian pribadi saya, saudara, saya sempat terpuruk, saudara ya. Saya ingat tanggal 21 saya masih ada di transit di Jakarta, saudara. Dari Ternate, Jakarta, harusnya saya ke Bandung. Dan hari itu saya putuskan untuk pulang ke Batam, karena memang tidak ada ibadah, saudara. Dan saya mendengar sahabat yang dikasihi, saudara, dipanggil Tuhan. Saya bergumul, saudara ya. Ini sakit apa? Saya WhatsApp, saudara. Saya tanya yang bagian rekan saya yang biasa menghubungi saya. Saya tanya lagi, saudara. Oh ini tipes. Saudara, besok meninggal lagi, saudara. Dalam minggu-minggu itu banyak kehilangan. Saya hancur hati, Tuhan. Ini apa? Nggak ngerti, saudara. Terakhir baru ini corona. Waduh, saya sempat terduduk, terdiam, terpukau, tiarap dan meratap, saudara. Dan ketika saya baru mau pulih, mau bangkit, tiba-tiba telepon datang lagi dari Papua. Om Irwan, ingat gak yang jemput Om Irwan di hotel? Iya. Yang satu hotel sama Om Irwan? Iya. Saudara, jadi ada yang jemput saya karena waktu itu ada sidang majelis daerah, dan juga ada hamba Tuhan juga, saudara, yang tinggal satu hotel. Yang satu kendaraan dijemput, terus mereka bilang ini, mereka meninggal, Pak. Saya terduduk, saudara. Saya termenung, saudara. Saya sempat tertuduh, jangan-jangan saya yang jadi OTG ini, saudara ya. Itu waktu itu nggak ngerti istilah OTG. Saya cuma bilang, aduh, jangan-jangan aku carrier. Saudara, dan waktu itu kan belum ada tes COVID, saudara. Termasuk di Batam, bulan Maret itu belum ada, saudara. Ketika saya mau ke rumah sakit juga bilang, nggak ada, Bapak pulang aja. Saya jadi bingung, saudara. Mau ke puskesmas sudah nggak ada. Dan saya ingat, saudara, saya mulai trace back, mulai ditanya, diwawancara, saudara. Semua dinas kesehatan sampai 3 kali, saudara. Dan saya ingat betul, saudara ya. Saya bilang, saya meeting, dari Bandung saya meeting. Habis itu saya meeting lagi dengan para dosen. Saya ke Tanjung Pinang, meeting lagi, Perjamuan Kudus. Saya berangkat lagi, saudara. Dan memang dosen saya juga hampir semua, saudara, yang meeting hari itu juga demam-demam. Sampai saya monitor, bilang, Pak, aku sesak napas, mau putus nyawaku. Masih bisa ngomong, saudara. Tapi nggak ada, karena waktu itu di Batam belum ada, saudara. Dan Bapak Ibu, singkat cerita, saya ini sudah di swab 3 kali waktu itu, saudara ya. Memang sekarang kalau setiap berangkat saya swab, memang, saudara. Bukan hanya itu saja, saudara. Tiba-tiba di tempat di mana saya kantor itu, saudara, dari lantai 7 itu ruang menara doa, lantai 6 itu kantor gereja, saya di lantai 4 kantor STT, saudara. Dan ternyata apa yang terjadi, saudara, dari satu orang anak
anak yang youth yang bantu saudara, menularkan ke wakil gembala, itu April tanggal 26, 27 saudara, dan menular kemana-mana saudara, tanpa kami tahu, itu sudah online. Dan itu menjadi satu kehebohan besar. Karena 50 orang dari klaster yang sama disebar ke 7 rumah sakit, saudara. Ada yang 2 minggu sembuh, ada yang 48 hari baru bisa keluar, saudara. Ada yang umur dari 1 bulan bayi kembar, karena ada keluarganya, saudara, ponakannya, dia kunjungin, tertular. Ada juga orang tua yang umurnya sudah hampir 70, dan kami hanya meratap supaya Tuhan izinkan kematian tidak menjemput, saudara. Dan itu tersebar di 7 rumah sakit di seluruh Pulau Batam, dan itu membuat kita sepakat setiap jam 2 sore untuk bikin menara doa, di connect semua rumah sakit untuk berdoa. Nah saudara, ini kasih Tuhan, kadang-kadang kita nggak ngerti cara Tuhan, tetapi itu membuat kami, membuat iman saya mengandalkan penuh Tuhan, saudara. Gereja di swab, gereja Tanjung Pinang juga didatangin petugas, saudara. Saya dikawal sama RT, sama lurah mengingatkan, istri saya takut di swab, mau dijemput sama ambulan, saudara. Akhirnya banyak kali berkecamuknya, saudara. Tapi saya bersyukur kami boleh lewati hari-hari itu. Makanya saya mau ingatkan gereja Tuhan, jangan pernah menangisi keadaan dan reaktif. Tetapi gereja harus profetik, tahu apa yang akan terjadi akibat dari masa COVID ini, saudara, paham apa yang harus dilakukan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, biarlah kita semua boleh menjadi unseen hero, pahlawan-pahlawan yang tidak kelihatan, tapi kita berani memberitakan kabar baik. Kita melayani dengan satu kerendahan hati. Tindakan kita nyata dengan kasih dan hikmat. Inilah pahlawan Kristus yang berani memberitakan kabar baik, melayani dengan rendah hati, dan mempunyai kasih dan hikmat. Haleluya saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya minggu ini dengan satu cerita tentang the American Tree Sparrow. Burung yang kecil ini saudara, ini burung jenis burung gereja saudara, yang hidup di Amerika dan Kanada. Burung yang berukuran kecil hanya 14-17 cm ini saudara. Dia selalu tidak pernah berdiam. Ketika severe weather saudara, ketika cuaca yang sangat buruk menghantam Amerika dan Kanada, di mana suhu bisa minus sekian derajat Celcius saudara, di mana manusia nggak keluar, hewan lain nggak keluar, tapi burung yang kecil ini masih terus bersenandung meskipun musim dingin yang begitu ekstrim yang melingkupinya saudara. Dia berani bernyanyi, dia bersenandung. Tuhan membuat burung kecil ini sanggup melintasi setiap musim dingin dengan tetap bersenandung. Tuhan yang sama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia juga Allah yang sanggup menyertai saya dan saudara, umatnya yang dikasihinya, yang diciptakannya menurut rupa dan gambarnya, melintasi musim-musim dingin kehidupan. Untuk itu mari kita tetap semangat mengandalkan Tuhan, pantang menyerah. Biarlah saya dan saudara boleh menjadi pahlawannya Tuhan yang tidak kelihatan. Shalom, biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati umatmu dimanapun mereka berada. Hamba tidak mengerti apa yang dialami rumah tangga demi rumah tangga. Hambamu nggak mengerti apa yang dialami oleh gerejamu. Hamba terbatas dengan kata-kata, tetapi hamba percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dengan tidak terbatas. Hari ini hamba berdoa Tuhan, Engkau tolong, Engkau campur tangan untuk setiap umatmu yang sedang mengalami Tuhan pergumulan hari-hari ini dengan Tuhan, dengan kesehatannya, dengan keuangan, dengan usaha, pekerjaan, bahkan juga dengan pergumulan-pergumulan yang lain. Hamba-Mu berdoa, COVID tidak akan menyentuh mereka. Jauhkan mereka semua dari kemalangan, kecelakaan, bahkan kematian. Penyakit ini tidak akan pernah menyentuh mereka. Kuasa darah Yesus menutup bungkus mereka semua. Kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan nyata atas hidup umat-Mu. Berkati gereja-Mu Happy Family Center. Berkati para gembala, berkati para penatua Tuhan, berkati orang-orang yang melayani Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, jadilah seorang pahlawan di tengah perjuangan kita masing-masing. Jangan jadi seorang yang kalah, Bapak Ibu Saudara. Mari ya berjuanglah sedemikian rupa supaya kita tetap kuat di tengah situasi yang ada. Itulah sebabnya
Judul sharing saya hari ini adalah Stand Strong. Berdiri tetap dalam kekuatan. Berdiri tetap sebagai orang yang kuat. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat hari ini. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita pada Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari setiap engkau yang percaya angkat kedua tangan, katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus, Tuhan yang membela kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau menyapa, Engkau menyertai, dan Engkau memberkati setiap kami. Kami teringat Ebenezer, jika Engkau menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami selama ini, kami percaya hari ini dan masa depan Engkau tetap melakukan hal yang sama. Dan kami mengucap syukur atas hal itu. Engkau memberkati bukan hanya kami secara pribadi, tetapi juga keluarga kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan bisa pakai tenaga medis, para dokter, dan obat-obatan untuk menyembuhkan mereka. Tapi hamba juga percaya, Engkau bisa menyembuhkannya secara langsung, secara adikodrati. Dan kesembuhan ilahi itu menunjukkan bahwa Engkau sungguh berkarya di dalam hidup kami. Berkati juga kami Tuhan yang senantiasa mengandalkan Engkau dari hari ke hari. Engkau memberi kami makanan kami yang secukupnya. Dan kami percaya di saat seperti ini pun janji-Mu ya dan pasti. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara boleh bangkit berdiri, membuka kedua tangan, dan menerima berkat Tuhan serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu.
jemaat Happy Family Center, dan siapapun yang ikut ibadah daring yang Tuhan Yesus kasihi. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus sertai dan berkati, mari sama-sama katakan, amin. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara, and God bless you. Haleluya. Kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.